نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم وعليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. Ibu mesra sama istri, sayang dengan suami, tunjukkan, jangan sampai bisa tidak engkau sayangi. Cinta itu perlu diungkapkan, bukan disimpan. Ini juga ajaran Islam, saudara. Bagaimana Rasulullah SAW suatu kali Kanjeng Nabi ingin meminum suatu minuman, berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, al-mardiya Aisyah, ambilkan minuman aku, ambilkan minuman dari dapur. Buat enak. Tawonnya kok dulu. Masa ditanggap. Seorang istri mencari minuman kepada suaminya. Lewatnya di bojo, apa yang ucap ngomong kok kan aja foto ben kene wedhus. Ngomong-ngomong nek ben kurang itu. Tambahin dulu ngomong. Apa yang terjadi Kanjeng Nabi diberi minuman oleh Aisyah. Kanjeng Nabi meminumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ketika Rasulullah meminum, tahu nggak apa yang terjadi? Aisyah melirik. Rasulullah suami yang cerdas. Kalau Anda minum ada yang melihat atau meliriknya, artinya dia juga kepingin minum. Apakah engkau mau juga? Minumlah Aisyah. Minum. Minum aja. Yang jadi masalah apa Aisyah langsung meminumnya? Tidak, saudara. Aisyah tidak langsung meminumnya. Karena yang Aisyah banyuwangi. Aisyah istri Kanjeng Nabi ketika diberi minum Rasulullah, Aisyah mencari mana bekas bibir Nabi. Wow, cinta lah. Cinta itu butuh bukti. Sampai boleh makan, boleh apa kasihkan dari bojomu. Bojomu rasanya nanti Allah. Ada orangnya nggak sih itu? Betul. Ini loh cinta. Bekas minumnya tapi dicari mana bekas bibirnya. Lah, akhirnya bagaimana? Apa yang terjadi setelah Aisyah minum? Aisyah menaruh gelasnya, Nabi juga minum, Nabi juga sama, juga nyari bekas bibirnya Aisyah. Tapi kita bikin salah bibirnya. Alhamdulillah. Islam itu indah, penuh kemesraan, penuh cinta, dan itu adalah ajaran Rasulullah yang diajarkan oleh Rasulullah dari Surabaya sampai menyebar di seluruh Indonesia.
Hadirin hadirat Allah haul. Haul itu pasti, haul itu pasti ada yang meninggal. Haul pasti yang dihaul sudah wafat. Kalau masih hidup sampai haul kurang ajar. Tentang kematian, al-mautu haq, kematian itu pasti. Kafa bil mauti wa'idhah. Cukup dengan kematian itu sebagai nasihat buat kita. Kata kalau datang ke makam, lihat matok, lihat Sunan Ampel, makamnya ya Allah. Apa mana iki kelas Miftah tadi, kelas Pulau, kelas Panjenengan. Sunan Ampel iki kekasih Gusti Allah, waline Gusti Allah sedo, apa mana awakmu ri. Mati apa enggak ri? Kapan? Kapan ngomong? Kapan bisa? Panjang umur, panjang umur. Tidak jaluhum, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau waktunya mati, kalau ajal sudah datang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak akan dimundurkan, tidak akan dimajukan. Hari ini ditulis jam 1 malam, Farid meninggal. Gak bisa maju, gak bisa mundur. Makanya ingat mati itu selalu diperintahkan oleh para wali, para ulama, para kiai. Supaya apa? Supaya jangan sampai pas maksiat kita mati. Karena kita gak bisa musyawarah sama malaikat matinya kapan. Terus bagaimana? Ayo sing hati. Kalau salah cepetan tobat, banyak istighfar. Ayo sarang-sarang. Dibaca malam dan ini pengumuman kita. Ini saya yakin takmir masih ada berendadan. Terus ini tak umum orang di sini malam hari ini tak hadiah buat dengan semua. Itu sih sampai. Ini wirid astagfirullah ya astagfirullah saya ini wirid Nabi. Khususnya kanggo ngeringanno urusan dapur. Moco ini beras kok dhewe. Lho kok bulan kok bulan apa? Takon iki begini. Nanti malam jam 2 jam 3 salat rakaat 2 rakaat salat tahajud, salat hajat 2 rakaat. Yang perempuan kalau libur pray enggak usah salat apa langsung. Pakai kesenangan, wudu, walaupun pray kita wudu ya. Kita wudu, ngadep, baca astagfirullah ya astagfirullah minal khataya astagfirullah itu beras teko dhewe. Lah lalu wis ndok teko. Indomie teko. Dua teko. Gak butuh bansos. Belum lagi kayak ini. Sampai nak kayak turun deh. Sampai gak mandi berangkat kali Abu Tikon, di berangkat itu kali Gusut. Omah kula sampai nang kali waktu. Iki Surabaya dulu ini. Lho ngono. Tak kono omahmu berhasil. Gak cukup sak kilo, sak kintal teko, rong kintal teko, lakoni. Nah, cuma ono syaratnya. Syaratnya apa, Bek? Mocoe ping 3000. Sik kok ngomong. Mocoe ping 3000, 300 pasti beras teko, ndok teko, indomie teko, gula teko, syaratnya sudah ditinggal no, nek moco syaratnya nafas. Ya beras teko kan? Tak siap.
Hadirat akan Allah tentang kematian. Kafabil mauti wa'irah, cukup dengan kematian. Itu adalah peringatan, tapi jangan pernah berburuk sangka kepada pangeran. Kali Nabi ajar Allah panjenengan oleh juga datang Gusti. Lah terus yang ngomong sing penting jalani syariat, husnudzon datang Gusti Allah jenengan insyaallah kantuk pengakuan. Pernah suatu kali Kanjeng Nabi didatangi seorang janda dengan anaknya laki-laki, jumlahnya 8, dibawa semua menuju Kanjeng Nabi Rasulullah. Berkata perempuan itu, ya Rasulullah, engkau telah mengumumkan perang, ini anakku laki-laki, aku serahkan kepadamu semua. Singkat cerita, 8 itu dibawa berangkat perang sama Nabi, 7 meninggal, tinggal 1 anaknya. Ibunya tidak menangis, tidak mengeluarkan air mata. Sahabat mata kebingungan, bertanya, wahai bunda, anakmu 7 meninggal semua, kenapa engkau tidak susah? Seorang ibu berkata, bagaimana aku susah? Anakku yang meninggal 7 itu menyusul ayahnya. Ayahnya sudah berangkat di perang dahulu, telah mati syahid, dia di surga. 7 anakku berangkat menyusulnya. Aku bahagia karena sudah jelas tempatnya. Yang satu ini belum mati, tidak mati syahid. Aku yang ini yang aku susahkan. Bagaimana nasibnya dia? Apa maksudnya kawan? Kita ini nggak tahu nasibnya bagaimana. Kalau orang-orang yang meninggal itu, yang sudah jelas meninggalnya baik-baik itu sudah selesai. Kita ini yang bermasalah. Makanya ayo dikurangi maksiatnya, ayo banyak minta maafnya, karena kita nggak tahu kapan kita mati dan bagaimana mati kita. Seorang ibu melihat anaknya ini, suatu hari anaknya sakit, kakinya sini, anaknya sakit, sampai ke dokter. Ibu, saya kalau ceramah, coba ngomongnya Ibu bapak, saya kalau ceramah memang ada contohnya untuk memudahkan yang di belakang gampang paham, gitu ya. Seorang ibu melihat anaknya sakit, ibunya nangis, anaknya berkata, ibu, kenapa hanya menangisi aku? Kakak-kakakku meninggal, kau nggak menangis. Dijawab oleh ibunya, kakak-kakakmu sudah aman semua, aku gak tahu tentang nasibku sendiri, wahai putra. Anaknya berkata, ibu, nafasku sudah tersengal-sengal, sakitku sudah mulai parah. Aku tanya kepadamu, ibu, bagaimana jika engkau di tanganmu ada api, di tangan kirimu ada api? Aku yang durhaka, aku anak yang banyak salah ini. Apakah engkau tega melempar api itu kepada tubuhku? Ibunya berlinang air mata berkata, ya bunayya, wahai anakku, kau adalah dagingku, bagaimana aku berani menyiksamu? Damak wa dam, darahmu adalah darahku. Aku tidak mungkin menyiksamu, wahai putraku. Anaknya berkata dengan senyuman di bibirnya mereka, dia berkata, wa huwa arhamur rahim. Allah Maha Cinta, cintanya Allah kepada hamba lebih dari cintanya seorang bunda kepada putra putrinya. Kalau engkau tidak berani, tidak tega menyiksa aku, Allah Maha Cinta kepadaku. Aku yakin Allah akan mengampuni salah dosaku. Mati. Cerita ini sampai kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad berkata, anak muda itu masuk surga. Kenapa? Ala husnudzon billah, karena dia berprasangka baik kepada Allah. Paham adik-adik?
Takut boleh, tapi rojak harus. Tadi khauf, rojak, rojak, khauf. Paham artinya? Takut, harapan. Punya harapan juga takut. Allah Ghafurur Rahim, Allah Maha Pengampun. Tapi jangan sembrono. Tetap hati-hati.